Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di FG Talk, sebuah siniar yang didukung oleh SMA FutureGate, menghadirkan para pembicara dari latar belakang yang berbeda-beda sesuai dengan kompetensi keilmuan yang mereka miliki. Bersama dengan saya, Rizky Aji, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pagi hari ini, pagi apa enggak nih? Sekarang udah siang. Ya pokoknya Siang. pada kesempatan hari ini nih, FG Talk berkesempatan untuk mengundang Mas Begi Rizkyansyah. Iya, Betul ya? betul. Dari Jejak Islam untuk Bangsa. Iya, JIB. Dari Jejak Islam untuk Bangsa. Dan pada kesempatan FG Talk kali ini, kita akan ngobrolin tentang tema yang cukup hangat biasanya di bulan September. Tahunan ya. Tema tahunan. Nanti rame lagi tuh biasanya di sosial media. Nah, menarik memang membahas hal yang demikian. Tapi sebelum kita bahas, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, iya nama saya Begi Rizkyansyah. Saya dari komunitas Jejak Islam untuk Bangsa atau JIB. Komunitas yang concern di sejarah Islam di Indonesia, jadi khusus Indonesia aja. Ya kita mulai nulis, ngeriset, publish, ya kayak gitu-gitu sih. Nulis buku juga termasuk yang ini. Gitu. Ini buku pertamanya nih ya? Ini JIB atau saya? Kalau saya, iya. Kalau JIB ini buku kedua sebetulnya. Ada Perjuangan yang Dilupakan Rizky Lesus, terbitin sama ProU itu duluan. Oh iya pernah. Masih eksis ya sampai sekarang itu buku? Cetak ulang terus? Masih cetak ulang. Ini yang malah hilang udah. Iya, ini kenapa nggak ProU juga? Ini waktu itu kita kerjasama sama Jitu, Jurnalis Islam Bersatu. Iya. Jadi diterbitin internal sama Jitu, terus ya udah habis, belum nyetak lagi, belum bikin lagi. Iya. Ini bukunya Dari Kata Menjadi Senjata ya. Iya. Konfrontasi Partai Komunis Indonesia dengan umat Islam. Butuh berapa waktu ini buat ngeriset sampai jadi buku seperti ini? Riset dan nulis. Jadi ceritanya risetnya itu dilakukan oleh wawancara narasumber dilakukan oleh Jitu. Mereka keliling-keliling dari ujung Jawa Barat sampai Jawa Timur gitu, nyari narasumber yang kira-kira waktu itu masih hidup, yang mewawancarai, divideoin, direkam segala macam. JIB yang mengolah menjadi tulisan. Jadi riset pustakanya JIB, riset untuk kelapangannya Jitu. Kemudian ditulisnya sama JIB, diterbitinnya JIB dan Jitu. Berapa lama itu waktunya? Berapa lama? Kalau berapa lamanya, saya pustakanya mungkin kita cicil ya. Sempat kita udah nulis duluan, terus ada yang ditambahin. Tapi overall sekitar 1,5-2 tahunan lah. Lumayan ya. Lumayan, tiap malam begadang. Iya. Nah ini kan bukunya membicarakan tentang Partai Komunis Indonesia dengan umat Islam. Nah ada satu pertanyaan yang menarik ini. Setiap kali memasuki bulan September. Kita dihadapkan pada keadaan tentang memori atas Partai Komunis Indonesia dan juga pemberontakan yang terjadi setiap tahun 65. Ya, yang terjadi pada tahun 65 itu ya. Itu kenapa isu tersebut terus ada setiap tahun dan terus rame diperbincangkan? Itu kenapa kira-kira? Ya pasti kalau terus rame ya karena menimbulkan satu trauma kali ya. Bahasa mungkin yang ini trauma buat umat Islam itu sendiri. Tapi di satu sisi juga ada problem sebetulnya. Problemnya problem literasi. Ketika orang banyak ngomong soal September, PKI dan segala macam, rujukannya biasanya nggak banyak, minim gitu. Ya setidaknya buat umat Islam itu sendiri ya, yang kira-kira memberikan sudut pandang umat Islam pada masa-masa seperti ini tuh apa ya, nggak ada sih. Ada mungkin tapi serpihan-serpihan tulisan. Jadi dia saksi atau ngebahas hanya satu peristiwa. Nah, kita di JIB coba waktu itu sama Jitu coba deh jangan muluk-muluk dulu. Rekam dulu semua saksi yang ada. Mereka ngomong apa sih gitu. Ketika udah direkam, ya udah kita olah jadi tulisan. Mudah-mudahan buku ini menjadi penyeimbang antara satu yang banyak mungkin kekiri-kirian buku tentang ini. Atau lagi satu mungkin versi Orde Baru yang sangat problematis juga, ada problemnya juga. Ya ini umat Islamnya gitu. Oh, jadi ada sudut pandang kaum muslimin di sini ya terkait dengan pemberontakan itu. Iya, nah ini mudah-mudahan jadi alternatif selain orang ngomongin PKI lewat film G30S yang kita nonton dulu waktu kecil. Iya. Karena itu ada problem juga di situ. Iya. Nah, ini menarik tadi disebutkan bahwasanya kebanyakan kita
memori tentang PKI itu diingatkan melalui film yang dibuat pada masa Orde Baru. Nah, itu kan cukup lama ya filmnya. Banget. Berapa ya, tahun 80, 70, saya lupa. Iya, tahun 70 atau 80-an. Iya, sekitar itu. Dan durasi filmnya juga panjang itu. Panjang. Durasi filmnya panjang. Ketiduran biasanya. Tapi itu selalu diputer. Iya, setiap tahun bahkan, dan belakangan juga semakin gencar lagi untuk pemutaran film tersebut. Sebetulnya pas reformasi sempat berhenti sih. Sempat berhenti ya. Cuma TV One sekarang kayaknya apalah gitu. Iya, pokoknya itu ya rajin ya. Rajin antara juga. Metro TV, TV One atau TVRI mungkin kali ya masih menayangkan kembali hal yang demikian. Nah, sebetulnya apa yang dilukiskan melalui film tadi itu yang diputar hampir setiap tahun itu apakah sepenuhnya benar terkait dengan pemberontakan yang terjadi ketika itu? Kalau sepenuhnya benar pasti nggak ada kritik dong. Oh iya betul. Sepenuhnya salah juga enggak gitu. Jadi saya sih nggak tahu di balik riset di balik itu ya. Saya nggak terlalu mendalami tentang film itu, tapi ada beberapa bagian namanya film ya, kayak misalnya kita nonton Harry Potter, baca buku sama filmnya aja pasti udah beda, ya kan? Atau baca komik Spider-Man atau apalah yang dari buku menjadi film. Atau dari game jadi film. Tapi ketika itu udah sejarah apalagi ya. Iya betul. Apalagi ini dibuat oleh satu pemerintah tertentu, maksudnya penguasa tertentu waktu itu, Orde Baru. Kan kalau ngelihat filmnya secara umum sangat menonjolkan sosok Soehartonya sebetulnya. Padahal Soeharto bukan satu-satunya aktor kan pada saat itu gitu, maksudnya itu satu. Yang kedua juga ada sisi-sisi yang mungkin sangat dieksploitasi di situ. Contoh penyiksaan para jenderal itu. Penyiksaannya kan kalau ibarat film, istilah film tuh gore banget ya, sadis banget gitu kan. Kayak nonton film-film apalah yang sadis-sadis, nonton Saw atau apa gitulah ya kira-kira gitu. Nah, film itu problemnya di situ gitu. Ketika ternyata peristiwa cungkil-mencungkil mata, sayat-mensayat itu kan nggak ada sebetulnya. Kalau kita baca-baca lagi laporan forensik, atau paling gampang deh, ketik YouTube cari kesaksian marinir yang mengangkat mayat itu. Saya lupa namanya sih. Ada CNN Indonesia waktu itu yang mewawancari mereka. Ya tidak ada bukti-bukti mata tercongkel atau apa gitu. Mereka itu dibunuh ya ditembak, selesai, ya diseret, sadis memang gitu. Jadi seakan-akan ada di benak masyarakat kalau nggak sadis itu maka tidak apa-apa gitu kan. Kan salah juga. Kan orang bilang, tapi kan itu sadis. Ya kalau nggak sadis memang jadi benar kan, nggak juga. Maksudnya ditembak pun udah salah kan sebetulnya. Itu udah pembunuhan, itu kan udah kejam gitu. Memang mereka diseret kan, masukin ke truknya segala macam, tapi tidak ada adegan yang dikeliling-kelilingin ritual-ritual itulah ya. Itu kan belakangan memang nggak ada. Cuma mungkin karena kita satu terlalu sering nonton itu. Dalam arti dari dulu kecil kan wajib nonton ya, ibaratnya wajib tanda kutip lah ya. Waktu kita kecil zaman Orde Baru. Yang kedua, itulah satu-satunya sumber rujukan kita. Itu yang jadi problem. Ketika satu-satunya sumber kita goyang, ya kita jadi defensif kadang gitu. Nah, mudah-mudahan sebetulnya di buku ini nggak terlalu banyak mengkritik soal itu gitu loh. Kita lebih banyak cerita gimana sih secara overview-nya lah. Gitu. Kita malah nggak pengen ketika bahas PKI ini hanya dibahas bukan itu benar ya, ada sadis-sadis kayak di Madiun misalnya. Pemberontakan Madiun itu sadis-sadis, itu malah lebih sadis daripada yang di tahun 65 gitu. Kita bahas itu tapi tidak pengen itu. Kita pengen lihat justru ideologinya seperti apa sih, terus penerapan di masyarakat seperti apa, efeknya apa sih. Nah, kira-kira kayak gitu. Terus yang coba kita bahas. Jadi artinya dalam peristiwa yang digambarkan bisa jadi ada beberapa bagian yang benar ya di film tersebut. Iya, jelas. Tapi ada nilai dramatisir juga. Dramatisir dan hiperbolis juga kadang-kadang. Hiperbolis, iya. Ya termasuk kalau orang mau secara gamblang bilang ada beberapa bagian yang pemalsuan, ya iya juga gitu loh. Ya karena, tapi saya nggak menyalahkan pihak filmnya karena pada saat itu narasi sejarah yang diterima ya seperti itu gitu kan. Betul. Mungkin pihak filmnya melihat ya dia baca buku sejarah adanya ini ya dipakainya ini. Nah, itulah pentingnya rujukan alternatif saya pikir. Iya. Nah, sebetulnya dari yang Mas Begi ketahui sebagai penulis di Jejak Islam untuk Bangsa, berikut juga menulis buku tentang Dari Kata Menjadi Senjata. Secara historis itu bagaimana sih muncul dan berkembangnya PKI dari sebuah ideologi lalu menjadi sebuah gerakan di Indonesia? Itu gimana kronologisnya? Secara singkat sebenarnya malah nggak ideologis amat gitu. Lebih banyak sisi pragmatisnya sebetulnya. Misalnya PKI masuk lewat dibawa sama Seni Fleet, kemudian disebarkan di dalam syarikat Islam sama Semaun gitu kan. Ideologi yang ditonjolkan waktu itu bukan materialisme historisnya Marx atau
Ya minimal pertentangan kelas ada, melawan kapitalis. Tapi gak ada soal Tuhan-Tuhan yang dibawa gitu loh. Makanya sisi filsafatnya gak mereka kulik gitu. Mereka ngulik justru soal melawan pajak, melawan kolonialisme. Itu sebabnya PKI pada masa awalnya juga sudah banyak diterima oleh para kiai. Karena sentimen anti kolonialnya, sentimen melawan pajak pemerintah Belanda, sentimennya revolusi lah ya. Itu yang kuat di situ. Makanya kalau kita lihat nanti banyak kiai-kiai gitu kan, ajengan-ajengan yang ikut PKI karena mereka tertarik sama sentimen anti kolonialnya. Gitu. Satu, karena mereka juga paham mungkin segmennya di Indonesia ini bukan segmen kayak di Eropa yang sekuler ya. Nyinggung soal agama tuh bahaya di sini kan gitu. Ibaratnya orang gak akan mau nerima gitu. Yang kedua, literaturnya juga waktu itu masuk kan PKI di sini dari 1915. Belum PKI malah waktu itu. Ketika ada revolusi Rusia 1917, ya mereka mulai mengikut tahun 1920 PKI dideklarasikan gitu kan. Itu kan karena Lenin bilang kalian partai-partai sosial demokrat segera ubah menjadi partai komunis gitu. Nah di sini ngikutlah apa kata Lenin gitu. Kita jangan sampai seperti sosialisme palsu gitu. Ya udah mereka bikin partai, itu pun masih dalam syariat Islam. PKI mewajibkan anggotanya untuk keluar dari semua partai kecuali syariat Islam. Kenapa ya? Karena masa Islam itu banyak gitu. Dan ketika orang-orang di syariat Islam terutama yang pendidikan barat seperti Haji Agus Salim, Abdul Muiz, mereka udah mulai enggak karena mereka baca literatur barat kan. Wah ini gak bener nih, secara filsafat gak bener gitu. Makanya saya pemahaman orang-orang dulu bahwa secara filsafat ini gak beres, terutama soal ketuhanan, itu mereka udah tahu sejak lama karena mereka baca dari sumber aslinya kan. Orang-orang kayak Haji Agus Salim bisa bahasa Belanda, literaturnya banyak gitu loh. Makanya kemudian PKI dikeluarkan, ada SI merah, SI putih, akhirnya PKI dikeluarkan. Dan ketika PKI melakukan pemberontakan tahun 27 pun, jadi PKI waktu itu ditolak secara ideologis, tapi tidak ditolak eksistensinya sama tokoh-tokoh Islam. Kenapa? Karena sama-sama melawan anti kolonial kan gitu. Semangatnya sama ya? Semangatnya sama. Cuma ketika mereka tahun 27 memberontak pun, terutama di Banten sama di Sumatera Barat, itu kan banyak tokoh Islam. Maksudnya haji-haji yang ikut. Ya karena propagandanya propaganda anti kolonial, bukan propaganda yang lain-lain gitulah ya, gitu. Anti pajak, anti kolonial, meledak. Dan ketika mereka memberontak pun bukan memberontak pada umat Islam atau ini, tapi memberontaknya pada pemerintah kolonial. Gitu. Makanya berikut-berikutnya PKI nggak ditolak gitu loh. Meskipun kita beda ideologi, ibaratnya kita beda, tapi kita nggak menolak kamu mau berjuang. Itu sampai tahun 48 baru berubah ceritanya. Karena menjadi korban umat Islam sebagian lagi orang-orang Indonesia juga lah gitu maksudnya. Secara umum itu sih. Nah, ketika mereka masuk di sini tahun 50-an itu udah beda lagi ceritanya tuh. Gimana caranya PKI mencari pengikut. Jadi kalau dulu-dulunya tahun 48 dibikin garis yang sangat tegas gitu ya. Karena ada titah dari Moskow gitu. Secara umum PKI itu ngikut apa kata Moskow sebetulnya. Ketika mereka memberontak tahun 27 mereka minta izin dulu ke Stalin. Dan ternyata nggak diizinin, tapi di sini udah berontak telat. Kan nggak pakai WA zaman dulu. Gitu. Nah, tahun 48 walaupun pemberontakan itu tidak disuruh oleh Moskow, tapi garis-garisnya yang memisahkan antar masyarakat gitu ya, antar kelompok ibaratnya kapitalis, borjuis dan segala macam yang dipisahkan, itu akhirnya ya mendorong itu gitu loh menurut saya sih gitu. Nah setelah 48 barulah PKI mungkin mencari jalan lain lewat jalur parlementer, mencoba mengangkat isunya lebih ke tani, buruh, maksudnya lebih kuat di situnya ya, dan itu yang menarik massa. Makanya saya bilang tadi, banyak orang ikut itu bukan karena ideologis, pragmatis. Ketika tani dijanjikan waktu itu reforma agraria mau dibagi-bagiin tanah, siapa yang nggak pengen? Iya betul. Iya kan? Ketika buruh juga sama soal-soal seperti itu. Makanya pengikutnya banyak, tapi kalau ini ya ibaratnya raksasa berkaki lempung lah, artinya ya sebenarnya nggak ideologis, yang ideologis beberapa orang partainya gitu loh. Itu problem di Indonesia. Nah ketika kita sekarang ya lihatnya juga seperti itu harusnya sih. Macam-macam ideologi lah gitu. Orang banyak sekarang kan ikut A, ikut B, ikut C bukan karena ideologinya, tapi ikut pragmatisnya kira-kira seperti itu. Nah itu mungkin sudut pandang yang coba harus dilihat juga gitu. Nah konteksnya itu kan kadang-kadang orang-orang berpikir bahwasanya PKI ini anti agama atau bahkan ateis mereka ya, tidak beragama sama sekali. Nah konsepsi seperti itu betul atau enggak? Memang menjadi bagian dari paradigma berpikir mereka atau bagian dari model ideologi mereka juga? Iya betul, karena memang secara filsafat kan begitu. Materialisme historis kan
Kalau kata Muhammad Rasidi, paham yang serba benda, dia tidak mengakui hal-hal gaib gitu kan. Makanya agama disebutnya sebagai apa ya? Bayangan orang-orang yang merasa tertekan karena kapitalisme misalnya gitu kan. Itu kan dalam pikirannya. Kesadaran itu karena lingkungan gitu, bukan ada kesadaran itu sendiri gitu. Jadi kalau orang tuh beragama mungkin ya karena ada faktor lingkungannya, sosialnya gitu, keadaannya misalnya seperti itu. Itu kan sebenarnya udah disinggung sama Cokro Aminoto lewat buku Islam dan Sosialismenya. Dia mengkritik ya mereka nggak percaya Tuhan gitu loh. Tapi memang dalam perjalanannya banyak pengikutnya orang-orang Islam. Nah, itu bagaimana itu? Ya karena sejak awal propagandanya tidak menyentuh ke sana gitu. Tapi belakangan akhirnya yang demikian itu terbukti atau enggak sebetulnya? Terbuktinya dalam arti gini, mereka nggak pernah ngomong kita ini ateis gitu. Coba cari misalnya di Harian Rakyat. Sebutin satu aja propaganda anti agama, nggak akan ada. Tapi ketika itu mereka secara filsafat paham itu, meresapi itu, sehingga tidak percaya agama, kadang-kadang di akar rumput terjadi tuh. Makanya zaman-zaman tahun 50-60-an kan ada pagelaran gitu ya, ketoprak, matine Gusti Allah misalnya. Ada itu gitu. Kita wawancara saksi ada, dan itu terang-terangan diperlihatkan. Tapi secara formal, secara PKI nggak pernah ngomong begitu gitu loh. Ya cari mati juga mereka mau nyari masa tapi nyerang-nyerang agama gitu kan. Cuma di akar rumput tuh ada gitu. Berarti standar ganda ya ibaratnya kalau kayak gitu. Iya, kayak Vespa dia. Iya kayak Vespa standar ganda. Tapi ya itu sih maksud saya. Yang benar-benar ngelotok soal filsafatnya paling cuma elit partainya gitu. Karena pengikutnya sendiri itu ya tadi pengikut pragmatis. Yang setengah dari mereka juga mengagumi Soekarno, ngikut Soekarno. Makanya ketika PKI memberontak, Soekarno balik badan, PKI ya hilang dukungannya. Gitu. Tidak seseram itu, maksudnya tidak sekuat itu jadinya. Gitu. Karena banyakan dari masa mereka ternyata masa Soekarnois. Gitu. Itu kira-kira singkatnya seperti itu. Iya. Nah dari sudut pandang Mas Begi sendiri dan juga penelitian yang dilakukan selama ini, apakah mungkin gitu ya? Kan kadang-kadang suka muncul tuh kekhawatiran tuh, apalagi kalau sudah mau masuk tahun-tahun menjelang pemilihan umum gitu ya. Apakah mungkin sebagai sebuah ideologi itu komunisme atau sosialisme akan kembali bangkit? Nah, harus dibedakan juga sosialisme dan komunisme jelas beda gitu kan. Paling sederhananya kadang-kadang orang nyambungin tuh sosialisme komunisme. Iya, walaupun komunisme, gitu. Akarnya sama gitu, tapi kan nanti mereka akan berpecah. Makanya tadi si Lenin bilang yang sosialisme demokrat itu percaya jalan tidak perlu lewat revolusi. Nggak perlu ada diktatur proletariat yang artinya rakyat mengambil pemerintahan terus mereka bikin diktatur proletariat dan dipimpin kelas buruh gitu misalnya. Nggak perlu seperti itu gitu. Sosialisme yang demokrat ya seperti di Eropa sekarang banyak tuh kan partai-partai sosdem yang jalan tengah lah. Welfare state lah kayak di Swedia apa gitu kan. Kalau di bahasa politik sekarang kiri tengah misalnya. Nah, kalau komunisme kan beda. Mereka percaya satu-satu jalan revolusi, harus ada diktatur proletariat. Kelas kapitalis gak ada sama sekali karena kan lawannya itu. Gitu dari situ udah beda. Tapi realitanya ideologi apapun, jangan kata ideologi, orang nyembah batu aja ada sampai sekarang. Artinya pemikiran macam apapun akan selalu ada pengikutnya gitu kan. Tapi juga seberapa berpengaruh pertanyaannya seharusnya itu. Eksistensinya. Saya yakin kalau ada ya pasti ada lah orang yang demen komunis gitu. Jangan di sini di luar negeri. Tapi kan jangan kata di sini, di luar negeri pun di Soviet ada Rusia sekarang ya. Ada nggak partai komunis? Ada, pengikutnya dikit gitu loh. Terus ada nggak di mana? Misal di Jerman ada tapi dikit, mereka nggak inilah, nggak berpengaruh. Atau di Perancis misalnya, ya pemilu tahun lalu sebelum yang Macron ini kan ada orang kiri, tapi nggak laku, gitu. Jadi secara umum ideologi itu udah nggak laku gitu loh. Kalau mau dibilang negara komunis sekarang, misalnya apa? Korea Utara, Cina lah mungkin. Ya Cina misalnya. Cina kan partainya partai sistem politiknya komunis, tapi ekonominya ekonomi kapitalis. Kata orang kan kalau kata ekonom state capitalism kan, artinya yang benar-benar ngelotok tok kayak zaman dulu, bahkan Kuba mungkin udah nggak terlalu gitu loh. Apalagi Korea Utara misalnya ya Kim Jong Un, ya ente lihat aja lah gimana kan. Jadi nggak ada sebetulnya yang benar-benar ngelotok seperti zaman dulu. Mereka mungkin ada berubah, tapi kebanyakan sudah meninggalkan caranya ya, termasuk Cina misalnya, nggak menerapkan lagi ekonominya secara ketat misalnya gitu kan. Meskipun saya bukan ekonom, tapi kan kita bisa lihat mereka ekonominya kapitalis sebetulnya kan. Terus ya misalnya di Eropa, paling gampang sebetulnya melihat di Eropa gimana partai-partai kiri aja setengah mati susahnya. Harus koalisi. Itu kiri loh, bukan komunis gitu. Yang masih sosialis gitu-gitulah ya.
Ya jadi berat sih memang, apalagi di Indonesia. Itu maksud saya, kalau kita bicara ada apa enggak, realitanya ada nggak partai terdaftar partai komunis di Indonesia? Kan nggak ada. Terus satu, yang kedua, kalaupun underground, bawah tanah, ya mana buktinya gitu loh. Ya kan kita nggak bisa ngomong informasi A1 yang mumet nanti. Kita kan lihatnya fakta aja gitu. Bahwa ideologi masih ada, buku-bukunya masih ada. Kalau cari di marketplace gitu banyak buku-buku Lenin, misalnya Marx atau apa. Ada, artinya ada segmennya, ada pembacanya, ada marketnya. Cuma apakah mereka berpengaruh, balik lagi gitu. Kita nggak bisa lihat 1-2 orang pakai baju Palu Arit misalnya, itu berarti masih ada. Ya itu kan cuma pakai baju doang gitu. Maksudnya ya saya di zaman kampus juga senang pakai baju-baju yang model-model begitu lagi kiri-kirian itu kan kayak keren-kerenan. Tapi apakah satu ideologi berpengaruh lihat dari kaos? Kalau gitu banyakan fans MU jangan-jangan kayak gitu. Kayak gitu sih kira-kira. Jadi artinya sekarang juga mungkin ada proses kemunduran kali ya, di mana tadinya sebagai sebuah ideologi pergerakan, belakangan orang-orang hanya memahami atau ingin belajar tentang sosialisme, komunisme itu sebatas filsafatnya saja atau dasar pemikirannya saja gitu mungkin, atau pisau analisisnya, atau bahkan ideologi sendiri berevolusi. Artinya pemikir-pemikir Marxis misalnya udah mulai meninggalkan apa yang diterus diinin oleh Lenin misalnya. Apa iya saya harus menghilangkan semua kelas misalnya, atau apa iya saya harus bikin revolusi. Itu sendiri orang udah banyak berubah kan dari apa istilah post Marxis lah gitu ibaratnya. Jadi sebagaimana pemikiran juga banyak berubah. Nah, tapi yang kalau kita mau rigid bilang komunis, ya itu tadi kita harus punya kriteria yang jelas apa gitu. Apakah eksistensinya, masa pengikutnya ada apa enggak gitu kan. Kan ada bilang 15 juta. Kalau kita lihat 15 juta di Indonesia, partai-partai terbesar pun yang kemarin menang pemilu, itu angka 15 juta berat gitu. Iya betul. Ya kan, apalagi underground 15 juta, kalau saya sudah bikin negara gitu kan. Itu kan nggak mungkin. Iya betul. Kayak gitu sih. Oke, yang terakhir ini Mas Begi. Pesan yang bisa diberikan kepada generasi muda, di mana kadang-kadang kan ya generasi zaman sekarang itu kan mudah untuk ikut arus gitu, ikut rame-rame tanpa mereka belajar sejarah, tanpa mereka membaca. Bagaimana kita harus mengingatkan kepada mereka atau menyampaikan kepada mereka tentang ideologi sosialisme komunisme, tentang pemberontakan yang dilakukan PKI ketika itu tahun 65 ataupun ketika tahun 48. Bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka, sedangkan kita juga paham ya generasi hari ini lebih suka menonton, lebih suka menyimak secara visual dibandingkan membaca buku atau membaca teks-teks yang buat mereka melelahkan. Iya. Gimana itu? Ya memang melelahkan sih. Artinya balik lagi ke literasi ya. Iya. Jangan kata baca buku baca buku komunis, baca buku biasa udah capek kan, apalagi baca buku-buku komunis itu kan bahasa-bahasa zaman dulu ya. Dan sebagian retorika mereka mungkin udah menurut saya udah nggak up to date lah gitu. Tapi kalau kita mau tahu ya kita harus baca. Cuma kan kita juga sebelum itu kita harus punya worldview dulu, punya pandangan hidup Islamnya yang jelas gitu kan. Punya filter lah tanda kutip. Jadi tahapannya memang panjang. Harus baca, harus nulis gitu kan. Ketika umat Islam banyak, sampai saat ini bahkan rujukan literaturnya tidak banyak gitu. Kalau kita mau bandingin antara buku kiri yang terbit setiap tahun tentang gerakan kiri atau tentang 65 aja. Sama dari kelompok umat Islam yang terbitin buku tentang 65 aja. Itu mungkin perbandingan jauh sekali gitu kan. Artinya kita secara referensi pun sudah tertinggal jauh gitu. Nah, itu tuh PR berat sih. Tapi ada hal lain juga ketika kita belajar dari peristiwa yang terjadi di tahun 50 sampai 65. Itu adalah peristiwa polarisasi politik gitu. Kalau zaman dulu itu ibaratnya PKI menuduh lawan-lawannya, terutama dari Mas Yumi misalnya, Anda itu kontra revolusioner, karena bahasa zaman dulu kerennya tuh revolusioner gitu. Spirit zaman itu tuh itu Anda harus revolusioner. Nah, orang-orang yang dituduh kontra revolusioner atau dituduh anti Pancasila itu suram, dikucilkan, bahkan sampai terancam nyawanya gitu kan, dipecat dari pekerjaan. Maka banyak orang akhirnya ikut-ikutan gitu. Jadi terjadi polarisasi oleh politisi, aktor politik pada saat itu. Masyarakat dibelah, yang dibilang kontra revolusioner itu dibully lah habis-habisan gitu ya. Karena mereka waktu itu lagi berjaya kan, lagi sangat dekat dengan kekuasaan. Nah, ketika mereka tiba-tiba hilang dukungan kekuasaan, mereka habis dibantai kan. Tahun 65 itu kan harus kita akui banyak pembunuhan terhadap orang-orang kiri tanpa proses peradilan. Secara Islam nggak benar kan? Iya betul. Iya. Tapi kan kita juga nggak bisa
menghakimi ketika masa pada saat itu sangat mendendam gitu. Karena ngomongannya nyawa nih urusannya pada masa itu, bukan sekarang loh ya. Gitu. Jadi ada polarisasi politik itu berbahaya gitu. Kalau zaman dulu kita orang gampang nyebut ini itu oleh aktor politik gitu kan. Zaman sekarang di sosial media orang gampang nyebut cebong kampret tuh bahaya sebetulnya. Iya betul. Gitu loh. Kita dipermainkan narasi hal-hal itu ya. Narasi itu sehingga sama tetangga jadi musuhan, di grup WA sama teman-teman alumni jadi musuhan. Betul. Hanya karena persoalan politik sebetulnya gitu. Iya. Bukan berarti politik itu tidak ideologis ya, cuma ya dilihat-lihat dulu nih banyak orang akhirnya terbawa-bawa dan ujung-ujung kecewa kan gitu. Itu dia. Jadi ya itu sih. Kalau mau pelajaran paling penting justru saya bilang adalah polarisasi politik. Setidaknya itu bahaya sekali gitu. Iya. Itu yang harus kita hindari. Iya. Karena itu rentan banget ya, apalagi memutus silaturahmi. Iya, memutus silaturahmi. Ditambah lagi generasi-generasi kita nggak sedikit juga mereka yang sumbu pendek. Karena literatur sih, karena literasi ya. Maksudnya kalau literasinya oke, mereka juga nggak akan sesumbu pendek itu gitu loh. Betul. Di pihak manapun ya. Iya, betul. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Begi sama-sama. Rizkiansyah dari Jejak Islam untuk Bangsa. Nanti kita ada sesi mungkin ngobrolin tentang Jejak Islam untuk Bangsa. Karena ini momennya adalah September, jadi kita ngomongin buku dulu yang tadi ya, dari kata menjadi senjata. Oke, terima kasih Mas Begi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan bisa jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.